Shalom, perkenalkan nama saya Andika M.A. Padang dengan NIM 210201037 Grup B semester 4 Teologi. Di sini saya sebagai orang pertama dari kelompok 2 untuk memaparkan sejarah Gereja Pentakosta untuk memenuhi tugas sejarah Gereja Indonesia dari dosen pengampu Ronald Sagala MTH. Latar belakang dan sejarah Gereja Pentakosta. Banyak tulisan termaksud daripada aliran Gereja Pentakosta yang mengatakan pada tahun 1900 dan tahun 1901 merupakan tahun pembentukan dari Gereja Pentakosta. Mereka mengacu pada peristiwa yang terjadi di Topeka, Kansas, Amerika Serikat pada awal Januari 1901, yakni terjadinya proses pencurahan Roh Kudus maupun baptisan Roh Kudus yang ditandai dengan karunia berbahasa roh maupun berbahasa lidah yang kerap sekali dikatakan dengan glosolalia. Menurut sejarawan seperti Holland Wenger dan juga William J. Shemer mengatakan bahwasanya gerakan Pentakosta merupakan gerakan kesucian. Begitu pula didukung oleh para sejarawan dari Pentakosta sendiri bahwasanya gerakan Pentakosta merupakan gerakan kesucian. Nah, setelah kita memahami sejarah dan latar belakang Gereja Pentakosta pada dunia, sekarang kita masuk pada materi selain pandang aliran Pentakosta di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pertama kalinya aliran Pentakosta masuk ke Indonesia. Selain pandang aliran Pentakostal di Indonesia. Gerakan Pentakostal pada mulanya masuk ke beberapa tempat di Indonesia seperti Temanggung, Jawa Tengah, Cepu, Surabaya, dan juga Bandung. Pada awalnya, aliran-aliran ini masuk bersekitarkan tahun 1119 sampai dengan 1123, yang pada awalnya penyebaran ini terjadi dengan tidak terencana sesuai dengan wataknya yang spontan. Nah, setelah datangnya Gereja Pentakosta di Indonesia, maka dibentuklah Gereja GPDI, Gereja Pentakosta di Indonesia. Gereja ini dikenal dengan gedungnya yang besar dan megah, dan tentunya gereja ini dapat menampung 1,5 sampai dengan 2 juta jiwa untuk melakukan ibadah. Gereja ini juga telah melakukan beberapa pembentukan sekolah-sekolah Alkitab yang tentunya untuk melahirkan pendeta-pendeta yang berwibawa dan untuk menempatkan masa depan bagi pendetanya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kaum Pentakostal di tengah masyarakat. Sejarah untuk Pentakostal di lingkungan masyarakat Amerika maupun di negara lain. Dalam ajarannya, banyak hal yang mirip dengan Baptis dan Metodis pada abad sekitaran abad ke-18 dan abad ke-19. Pada awal munculnya Pentakostal ditolak oleh masyarakat luas sebab mereka beranggapan bahwa ajaran ini adalah ajaran yang fanatik, benar sendiri atau suatu ajaran yang sesat. Juga mereka menganggap ajaran itu adalah ajaran yang tidak stabil, sebab dalam pandangan mereka, ajaran seperti ini yang melakukan suatu pertemuan atau ibadah seperti berteriak-teriak, keserupan, bahkan diwarnai dengan percabulan. Sementara itu, di lain pihak, kaum Pentakostal pun menolak masyarakat di sekitar itu karena terlalu kepada duniawi, memiliki jiwa korup dan penuh permusuhan. Dari hal tersebut, wajar jika timbul dalam pikiran kedua belah pihak curiga dan mencemari kaum Pentakostal, sehingga hal yang tidak diinginkan terjadi. Bagi mereka, kaum Pentakostal ini adalah menjadi suatu kaum yang tersingkirkan. Pada mulanya, gerakan Pentakosta lebih banyak menarik minat kelompok masyarakat ekonomi lemah, tetapi belakangan di antara mereka banyak yang termasuk kelompok ekonomi kuat. Mereka bukan datang dari gereja atau agama lain, melainkan dari kalangan Pentakosta sendiri, yang ekonominya secara perlahan namun pasti semakin membaik. Dengan kata lain, di lingkungan internal Pentakosta terjadi peningkatan taraf hidup dan kelas sosial ekonomi. Ini bukan hanya disebabkan oleh peningkatan ekonomi masyarakat atau negara masing-masing secara nasional, melainkan yang terutama karena standar serta nilai-nilai etis, religius, dan
pola hidup yang ditanamkan di lingkungan mereka. Di sisi lain, kaum Pentakosta sama seperti kaum Metodis dan kesucian yang merupakan leluhur rohani mereka setelah berbagi ketegangan internal di antara mereka maupun di antara mereka dengan masyarakat luas meredah, juga menaruh minat yang semakin meningkat di bidang pelayanan sosial. Di AS, mereka banyak terlibat melayani kaum imigran dan kulit hitam yang miskin di kota-kota dipelopori oleh Seymour. Banyak kalangan Pentakosta kulit hitam yang menjadi pejuang anti rasialisme. Hampir semua gereja-gereja Pentakosta mencantumkan pasal tentang kesucian hidup ini dalam tata gereja ataupun tata tertibnya. Beberapa pokok ajaran dapat dan prakteknya. Dari uraian historis yang cukup panjang di atas, sebenarnya kita lebih melihat sejumlah pokok ajaran dan praktek di lingkungan aliran ini, termasuk beberapa perbedaan di antara mereka mengenai hal-hal itu. Namun juga tak salah kalau kita coba secara ringkas merangkum pokok-pokok ajaran yang kira-kira mereka terima bersama-sama dengan mengikuti urutan butir-butir pada pernyataan iman sidang Jemaat Allah di Inggris yang dikutip di bawah ini sebagai pedoman, sambil juga mengacu pada pernyataan iman tahun 1916 yang masih berlaku sampai sekarang. Berikut ini kita coba meninjau pokok-pokoknya satu persatu. Yang pertama, Alkitab dipahami sebagai firman Allah yang diilhamkan dan dinyatakan Allah kepada manusia untuk menjadi tata bagi iman. Yang kedua, Allah yang benar dan hidup itu oleh sebagian besar kaum Pentakosta dilayani seperti Allah yang Esa. Yang ketiga, keselamatan diyakini sebagai buah kasih karunia Allah yang ditawarkan kepada manusia melalui pemberitaan dan ajakan menyelamatkan penyesalan dan mohon pengampunan kepada Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Yang keempat, baptisan terdiri atas dua jenis. Yang pertama, baptisan air. Yang kedua, baptisan roh dan api. Yang kelima, berbahasa lidah. Baptisan atas seorang orang percaya di dalam Roh Kudus diawali dengan disaksikan oleh tanda lahir berupa berbicara dalam lidah bahasa lain sebagaimana kemampuan yang diberikan kepada para rasul dapat tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Yang keenam, perjamuan kudus atau pemecahan roti yang terdiri dari unsur roti dan air buah anggur adalah lambang yang mengungkapkan di dalam kodrat ilahi dari Tuhan Yesus Kristus atas penderitaan dan kematiannya dan membuat akan datang kedua kalinya. Yang ketujuh, kesucian hidup dan perilaku secara menyeluruh sebagai pewaris gerakan kesucian. Yang kedelapan, penyembuhan ilahi. Penyembuhan rohani merupakan satu dari karunia roh yang pada prinsipnya diberikan pada semua orang percaya, tetapi dalam praktiknya hanya diperoleh orang tertentu. Yang kedelapan, akhir zaman kedatangan Kristus kedua kali, pemerintah 1000 tahun dan langit bumi biru. Saya akan menjelaskan sebagai penganut kaum Pentakosta pada umumnya, yakni bahwa sesuai milenarisme, kaum Pentakosta pada umumnya yakni bahwa sesuai dengan janji kitab suci, Yesus Kristus akan datang kembali dan memerintahkan dalam kerajaan 1000 tahun di dunia ini. Gereja disebut juga sebagai tubuh Kristus, tempat Allah berdiam diri dalam rohnya. Setiap orang yang percaya yang lahirnya dalam roh adalah anak sulung yang telah diselamatkan. Ibadah dan upacara gerejawi dalam gereja Pentakosta dilaksanakan secara hari Minggu, dan itu berlangsung secara teratur. Ditambah juga dengan adanya pertemuan-pertemuan ibadah lainnya yang dilakukan pada hari yang lainnya. Dalam acara ibadah mereka ini, mereka dapat melakukan ibadah mereka itu secara lisan dan secara tidak baku.
di mana juga maksudnya di sini mereka dapat bebas mengapresiasikan, mengeluarkan segala sesuatu yang ada dalam jiwa mereka, dan itu dapat mereka laksanakan, dapat mereka keluarkan dengan adanya tuntunan Roh Kudus, di mana Roh Kudus bekerja dalam hati mereka serta diri mereka sehingga mereka dapat mengeluarkan segala sesuatu yang mereka rasakan.